Penjajahan Jepang di Indonesia yang berlangsung dari Maret 1942 hingga Agustus 1945 membawa dampak signifikan bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia. Berikut ini beberapa dampak utama dari penjajahan Jepang. Dampak sosial, penggerahan tenaga kerja. Jepang memaksa banyak orang Indonesia menjadi pramusa, yaitu pekerja paksa yang dipekerjakan di berbagai proyek pembangunan infrastruktur militer dan pertanian. Kondisi kerja yang buruk menyebabkan banyak pramusa mengalami penderitaan dan kematian. Pendidikan dan propaganda Jepang mengubah sistem pendidikan dengan menekankan pada pengajaran bahasa Jepang dan propaganda militer. Mereka juga menggunakan pendidikan untuk menanamkan ideologi Jepang dan semangat nasionalisme Asia Timur Raya. Kondisi hidup. Kehidupan sehari-hari masyarakat menjadi sangat sulit karena kelangkaan bahan makanan dan barang-barang kebutuhan pokok yang sebagian besar dialokasikan untuk kebutuhan militer Jepang. Dampak ekonomi, eksploitasi sumber daya. Jepang mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia secara besar-besaran untuk mendukung upaya perangnya. Ini termasuk hasil pertanian, hasil tambang, dan sumber daya lainnya. Kerusakan infrastruktur. Banyak infrastruktur yang rusak atau dialihkan untuk kepentingan militer seperti rel kereta api, pelabuhan, dan jalan raya yang berdampak negatif pada ekonomi pasca perang. Kebijakan ekonomi Jepang. Jepang memperlakukan sistem ekonomi terpusat dengan kontrol ketat atas produksi dan distribusi barang-barang kebutuhan yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan inflasi. Dampak politik. Pembentukan organisasi penggerakan Jepang membentuk berbagai organisasi seperti PETA, Pembela Tanah Air, dan Jawa Hokkaido yang dimaksudkan untuk mendukung kepentingan Jepang, tetapi juga menjadi wadah bagi pemuda Indonesia untuk belajar organisasi dan militer. Peningkatan kesadaran nasional. Penjajahan Jepang memicu peningkatan kesadaran dan semangat nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia. Pengalaman selama penduduk Jepang membuat banyak orang Indonesia semakin mendambakan kemerdekaan. Peran tokoh nasionalisme. Beberapa tokoh nasionalisme Indonesia diberikan peran penting oleh Jepang dalam pemerintahan seperti Soekarno dan Hatta. Ini memberi mereka kesempatan untuk mengorganisir dan mempersiapkan langkah menuju kemerdekaan. Dampak kultural. Penghapusan pengaruh Barat. Jepang berusaha menghapus pengaruh budaya Barat dan menggantinya dengan budaya Jepang, termasuk dalam bahasa, kesenian, dan kebiasaan sehari-hari. Propaganda dan seni. Jepang menggunakan media seperti radio, koran, dan film untuk menyebarkan propaganda dan mengendalikan opini publik yang mempengaruhi perkembangan seni dan budaya di Indonesia. Kesimpulan, penjajahan Jepang di Indonesia meskipun singkat memberikan dampak yang mendalam dan kompleks. Pengalaman ini tidak hanya berperkara penderitaan rakyat, tetapi juga membangkitkan semangat nasionalisme dan memberikan pelajaran berharga dalam perjuangan menuju kemerdekaan. Dampak-dampak ini membentuk landasan penting bagi perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945.